Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi positif untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi. Teori akuntansi positif atau Positive Accounting Theory. Di sini ada PAT konsep, yaitu terdiri dari agensi teori, efficient market hypothesis, yaitu Positive Accounting Theory atau disingkat dengan PAT, normative theory, dan ada bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, political cost hypothesis, menjadi accounting standard and practice. Teori akuntansi positif atau Positive Accounting Theory menurut Watt dan Zimmerman tahun 1978 dan 1986, teori positif merupakan sebuah teori yang berusaha untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif mengarahkan pemahaman dan prediksi pilihan kebijakan akuntansi perusahaan. Dinyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi adalah bagian dari kebutuhan perusahaan untuk meminimalisir biaya kontraknya. Positive Accounting Theory berfokus pada hubungan di antara berbagai individu yang terlibat dalam memberikan resource pada sebuah organisasi dan bagaimana akuntansi digunakan untuk membantu dalam fungsi hubungan-hubungan ini. Asal dan perkembangan teori akuntansi positif yaitu agensi teori dan efficient market hypothesis. Agensi teori. Jensen dan Macklin tahun 1976 menjelaskan hubungan mengenai keagenan di dalam teori agensi atau agensi teori bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak atau nexus of contract antara pemilik sumber daya ekonomis atau principal dan manajer atau agent yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring, cost, bond costing, dan residual loss. Yang pertama, monitoring cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agent. Yang kedua ada bonding cost, merupakan biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Dan yang ketiga, residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan prinsipal. Efficient Market Hypothesis atau EMH. Efficient Market Hypothesis menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara harga sekuritas dengan informasi yang tersedia. EMH menyatakan bahwa harga sekuritas mencerminkan informasi yang tersedia. Studi Ball and Brown. Salah satu motivasi di balik teori akuntansi positif adalah untuk menentukan isi informasi yang dimiliki keuntungan akuntansi pada pasar saham. Perilisan keuntungan pada historical cost memiliki kandungan informasi untuk pasar dalam hal CARS atau Cumulative Average Abnormal from Unique Return dan pengaruhnya terhadap volatilitas dan jumlah perdagangan. Asimetri informasi atau yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, yaitu semakin kecil perusahaan, semakin banyak informasi yang terkandung dalam laporan keuangannya. Mempengaruhi respon terhadap perubahan harga, sifat perubahan harga, dan jumlah perdagangan yang mengikuti pengumuman keuntungan. Ada seperangkat rangkaian informasi yang berkelanjutan yang digunakan oleh pasar, dan oleh karena itu, pelaporan akuntansi bukanlah salah satunya sumber informasi. Studi asosiasi jangka panjang menunjukkan sejumlah faktor termasuk resiko dan ketidakpastian, ukuran perusahaan, industri, tingkat bunga, financial leverage, pertumbuhan potensial, serta keuntungan sementara dan permanen memiliki peran dalam menentukan nilai perusahaan. Menambahkan tingkat keuntungan atau serta perubahan keuntungan, menguraikan keuntungan ke dalam komponen yang berbeda, menambahkan arus kas, komponen neraca dan akrual, serta mempertimbangkan faktor makroekonomi yang luas lebih lanjut akan meningkatkan kekuatan penjelasan dari variabel akuntansi. Hipotesis teori akuntansi positif atau ceteris paribus. Hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis, hipotesis perjanjian hutang atau debt covenant hipotesis, hipotesis biaya proses politik atau politik proses hipotesis. Hipotesis rencana bonus atau plan bonus hipotesis.
para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang atau dikenal dengan income smoothing. Dengan hipotesis tersebut, apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat bergantung pada bonus, akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya, misalnya dengan metode accrual. Yang kedua, ada hipotesis perjanjian hutang atau debt confidence hypothesis. Manajer perusahaan yang mempunyai rasio leverage atau debt equity yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan laporan earning untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang, maka perusahaan akan mempunyai leverage ratio yang kecil sehingga menurunkan kemungkinan default teknik. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham, dan lain-lain selama masa perjanjian. Jika perjanjian tersebut dilanggar, perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala dalam dividen atau pinjaman tambahan. Yang ketiga, ada hipotesis biaya atau politik proses hipotesis. Semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan laporan earning periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan yang biaya politiknya besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata lain, perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibanding perusahaan kecil. 3. Hubungan keagenan. 3 hipotesis tersebut menunjukkan bahwa akuntansi teori positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan. 1. Antara manajemen dengan pemilik. 2. Antara manajemen dan kreditur. 3. Antara manajemen dan pemerintah. Teori akuntansi positif versus teori normatif. Teori akuntansi positif mencakup penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya sesuai fakta, dengan kata lain, fakta sebagai sasaran. Sementara, teori akuntansi normatif mencakup penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, atau menetapkan nilai sebagai sasaran. Akuntansi normatif, praktik akuntansi yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Aturan tersebut dikenal dengan nama praktik akuntansi berterima umum atau PABU atau GAAP. Salah satu bagian kecil dari PABU adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Teori akuntansi positif, praktik akuntansi yang saat ini sering kita dengar antara lain Creative Accounting, Big Batch, Kaizen, Earning Management, Income Smoothing, dan ABC Costing. Teori akuntansi positif tidak memberikan resep dan oleh karena itu tidak menyediakan sarana untuk memperbaiki praktik akuntansi. Teori akuntansi positif tidak bebas nilai seperti yang ditegaskan. Tidak adanya rumusan, yaitu tidak adanya pedoman seperti apa yang harus dilakukan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa berguna bagi para viewers dan juga audiens di rumah. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, mohon maaf dan bisa komen untuk kekurangannya. Terima kasih. Dah.